warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Shaimin shaimat rahimakumullah. Pemirsa Duta TV yang berbahagia. Bagi seorang muslim dan muslimah, sabar dan syukur itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Dan dalam satu riwayat, baginda Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis yang diawali dengan istilah ajaban, ajaib. Nah ini dia, ajaban li amril mu'min, yaitu dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairan wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lahu. Jadi tiba-tiba beliau menyampaikan ajaib orang mukmin ini. Apa keajaibannya? Yaitu semua urusannya adalah kebaikan untuk dirinya. Demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali dia seorang mukmin. Ya, mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat berarti. Yaitu apa? Dua kondisi. Ketika ia mendapatkan nikmat dan kegembiraan, ia bersyukur. Dan itu adalah kebaikan bagi dirinya. Dan ketika ia mendapatkan musibah dan kesusahan, ia bersabar. Dan itu adalah kebaikan bagi dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad, Ad-Darimi, dan Ibnu Hibban. Jadi jamaah rahimakumullah, ternyata kehidupan ini hanya dua sisi ini saja. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan itu juga mungkin menjadi ujian. Ketika mendapatkan musibah, cobaan, kesusahan, ya, mungkin sakit dan lain sebagainya, itu juga adalah cobaan, ujian, dan itu sikapi harus dengan cara bersabar. Bahkan sakit bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sehingga dua keadaan ini yang senantiasa dalam setiap hari kita lalui. Ya, betapa ketika kita bangun pagi, maka kita berdoa, alhamdulillah, syukur kepada nikmat yang Allah berikan hari ini, sehingga alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maha suci Engkau ya Allah yang telah membangkitkan kami dari tidur kami sejenak. Ya. Berarti kita bisa bayangkan kalau seandainya ketika kita tidur tiba-tiba selajur gitu ya, tiba-tiba hilang. Nah, kita tidak sempat berdoa, alangkah ruginya kita. Tapi ketika kita berdoa sebelum tidur, ketika pun tidur nanti Allah cabut nyawa kita, maka kita sudah berdoa dengan baik. Sehingga ketika kita tidur, langsung tidur selamanya, itu juga adalah kebaikan untuk kita. Nah, sehingga jamaah rahimakumullah, syukur dan sabar adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, dan dua inilah kunci dalam sukses kehidupan kita. Dalam semua kondisi dan keadaan, tidak akan pernah keluar dari ujian dan cobaan yang disikapi dengan kesabaran, dan juga nikmat dan kebahagiaan yang juga tidak pernah harus kita lepaskan dari rasa syukur terhadap situasi tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tapi barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, maka ingat, nikmatnya tidak akan dikurangi. Ya, tetapi Allah pakai istilah azabku sangat pedih. Ya, jadi itulah kenapa kita paham sekarang, itu orangnya kada sembahyang, itu orangnya kada bayar zakat, tapi sugihnya. Nah, itu adalah salah satu yang rumus kenapa kemudian Allah tidak cabut, karena pada saat itu Allah mengatakan bahwa la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur akan aku tambah nikmatnya. Tapi jika engkau kufur, ya, nikmatnya tidak akan dikurangi, tidak. Tetapi azabku sangat pedih, kata Allah. Hati-hati, berarti Allah selajurakan itu. Allah istidraj istilahnya. Allah selajurakan.
Nah, oleh karenanya mari jamaah rahimakumullah, dalam setiap kehidupan kita jadikan kesabaran sebagai hari-hari penghias hari-hari kita dan jadikan syukur sebagai hiasan harian kita. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Sekian, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayah bunda, adik-adik sekalian, kita kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Nah, kali ini Kak Gusti sendirian nih, karena tentunya hari ini hari yang spesial, yang tentunya juga Kak Gusti akan mengumumkan secara langsung hasil dari penilaian Dewan Juri kita, Ustadz Rais Mukhlis. Memang ada begitu banyak peserta yang kemudian tampil dalam pentas generasi Qur'ani, baik yang mendaftar atau kemudian juga yang tampil, dan yang kemudian juga dilakukan penilaian maupun juga diteliti dengan benar untuk bisa langsung datang ke Duta TV. Dan untuk itu terjaring ada 50 peserta, adik-adik sekalian dan ayah bunda. Jadi episode kali ini ayah bunda betul-betul saksikan, karena pastinya siapa tahu ada nama-nama putra-putri ayah bunda yang tentunya bisa berhasil masuk dalam 50 besar pentas generasi Qur'ani yang dalam kali ini segmennya kan ada 5 ya. Kak Gusti nanti akan tampilkan ada 10 yang nanti akan dilihat cuplikan beserta nama-namanya. Yuk kita saksikan bersama 10 pertama yang berhasil masuk dalam jajaran penyisihan untuk pentas generasi Qur'ani di 50 besar. Berikut kita saksikan bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Gimana yang 10 besar di segmen pertama tadi? Ada nama adik-adik sekalian? Masya Allah, selamat ya bagi ada yang kemudian juga tertera namanya dan alhamdulillah berhasil masuk ke dalam jajaran 50 besar. Bersiap-siap, baik itu pakaiannya, hafalannya, fashohanya, makhrajul hurufnya. Juga siap-siap nih di 10 kedua. Ya, di 10 kedua di segmen kali ini Kak Gusti mau menampilkan ada 10 lagi yang berhasil masuk ke dalam 50 besar. Siapa saja mereka? Kita saksikan bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, alhamdulillah. Kembali lagi kita dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Adik-adik ini mulai gugup, mulai deg-degan ya. Apakah masuk atau enggak? Tenang aja, semua tentunya sesuai dengan apa yang diusahakan. Dan tentunya yang kemudian juga insya Allah yang belajar yang paling banyak ilmunya. Belum tentu yang kemudian juga masuk 50 besar ini
mereka yang istilahnya usianya 14 tahun semua. Karena coba kalau kita lihat tadi, ada yang usianya 8 tahun, ada yang 6 tahun. Jadi walaupun satu kategori, memang semuanya berhak, dan kemudian juga siapa yang memiliki suara atau kemudian juga lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah yang dinilai oleh Dewan Juri yang baik, insya Allah itu yang kemudian juga bisa kembali berkesempatan. Nah, di segmen ketiga kali ini Kak Gusti mau menampilkan 10 lagi nih. Kalau tadi kan sudah 10, ada 20 udah nih. Kali ini Kak Gusti mau menampilkan lagi nih, ada 10 lagi nama yang insya Allah akan masuk ke dalam jajar 50 besar. Siapa mereka? Kita saksikan sama-sama. Berikut, silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi yang kemudian juga jeda ya. Jeda di segmen 4 tadi yang mungkin membuat makin dakdikduk, makin gugup gitu ya. Siapa lagi, tinggal 10 nih yang menjadi kesempatan terakhir untuk adik-adik sekalian. Kak Gusti sih mau kasih pesan untuk adik-adik sekalian untuk jangan sedih kalau misalnya nggak masuk di 50 besar, karena yang paling utama adalah kalian mau belajar Al-Quran saja itu Masya Allah luar biasa pahalanya, pengalamannya, dan kemudian juga ilmunya. Insya Allah menjadi anak yang solehah, soleh, dan insya Allah berbakti kepada kedua orang tua. Bagi yang masuk juga jangan bersombong hati, karena yang paling utama adalah pengamalan ilmu Al-Quran itu sendiri ya. Jadi belajar makin giat insya Allah. Nah, Kak Gusti kali ini mau ngasih tahu 10 lagi. Jadi pas nih ya, semuanya ada total 50. Kak Gusti sekaligus undur diri dari hadapan ayah bunda dan adik-adik sekalian. Jangan lupa persiapkan hafalannya, fashoha, makharijul hurufnya, pakaiannya, dan secara mentalnya untuk bisa hadir ke studio Duta TV. Nanti langsung dihubungi oleh tim Duta TV untuk bisa langsung datang ke Duta TV kalau berhasil masuk ke 50 besar. Selamat sekali lagi. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih untuk pemerintah Kota Banjarmasin, untuk Wali Kota Banjarmasin, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin yang sudah menginisiasi terkait dengan terselenggaranya program Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa kolaborasi dengan Duta TV. Kak Gusti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa.